Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wars Channel. Uwaimir bin Malik atau lebih dikenal dengan nama Kuyahya Abu Darda, ia adalah seorang sahabat Ansor. Ia golongan orang yang terakhir memeluk Islam dari kalangan kerabat atau kabilahnya. Padahal saudaranya, Abdullah bin Rawahah, sudah seringkali mendakwahi Abu Darda agar mau memeluk Islam, tapi ia terus menolaknya. Abu Darda selama ini menyembah berhala yang terbuat dari kayu yang diberi tutup kepala. Berhalanya itu diletakkan di tempat yang agak tinggi di ruang kamarnya. Suatu hari, Abdullah bin Rawahah melihat Abu Darda pergi dari rumahnya. Maka ia langsung mendatangi rumahnya dan bertemu istrinya yang sedang menyisir rambut. Melihat Abdullah bin Rawahah, sang istri, menyampaikan kalau Abu Darda tidak sedang di rumah. Namun, Abdullah langsung saja memasuki kamar Abu Darda, kemudian menurunkan berhala sembahan Abu Darda. Dengan menggunakan gergaji yang memang sengaja dibawa, Abdullah lalu memotong-motong berhala itu hingga tidak bentuk lagi. Mendengar suara gergaji di kamar suaminya, dengan segera sang istri menghampiri Abdullah, dan lalu berteriaklah ia karena melihat perbuatan Abdullah terhadap berhala itu. Langsung saja ia menangis lalu berkata, "Apakah engkau ingin membinasakan aku, wahai Ibnu Rawahah?" Tidak mengucap sepatah kata pun, Abdullah bin Rawahah meninggalkan rumah Abu Darda dan membiarkan istrinya menangis. Tidak lama berselang, Abu Darda pulang dan menyaksikan istrinya menangis. Ia menanyakan sebabnya. Istrinya berkata, "Tadi saudaramu Abdullah bin Rawahah datang dan memasuki kamarmu. Lihatlah sendiri apa yang dilakukannya." Segeralah Abu Darda memasuki kamarnya. Dan apa yang terjadi? Abu Darda marah besar. Namun pada saat bersamaan, hidayah Allah menyapanya. Akal sehatnya berkata, kalau saja berhala ini memang mempunyai kekuatan dan kekuasaan, mengapa ia tidak mempertahankan dirinya? Abu Darda menemui Abdullah bin Rawahah, memintanya mengantar menemui Rasulullah SAW, dan ia bersyahadat, menyatakan dirinya memeluk Islam. Setelah menjadi muslim, Abu Darda meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pedagang dan lalu membaktikan hidupnya untuk membela Islam. Sebagaimana yang dilakukan sahabat Ansor lainnya, ia hidup dalam kezuhudan, yakni meninggalkan kesenangan dunia. Tatkala ia sedang tidak berjuang di medan jihad, ia memanfaatkan hari untuk menggali ilmu dari Nabi SAW, khususnya masalah hati dan mengendalikan hawa nafsu. Karena itulah di kemudian hari, Abu Darda dikenal sebagai sahabat ahli ilmu dan ahli hikmah. Suatu ketika, Abu Darda memergoki istrinya sedang bersama laki-laki lain. Walaupun ia tidak melihat langsung apa yang terjadi dan juga tidak ada saksi yang melihat. Namun ia telah meyakini telah terjadi hubungan terlarang antara laki-laki itu dan istrinya. Karena kejadian itu kemudian ia pergi kepada Asim bin Adi, pemimpin Bani Ajlan, untuk minta pendapat tentang apa yang harus dilakukannya. Apakah ia harus membunuh laki-laki itu, namun berakibat ia akan mendapat kisah dan dibunuh juga? Tapi Asim tidak berani menyarankan sesuatu sebelum bertanya kepada Nabi SAW. Ketika Asim bertemu dengan Nabi SAW dengan membawa masalah tersebut, ternyata beliau mencelanya tanpa memberi jawaban. Bahkan beliau cenderung membenci pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, yang bernuansa suhudon. Dan ketika ia kembali kepada Uwaimir, ia menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memberikan kebaikan kepadanya, malah ia dicela Nabi SAW. Uwaimir merasa tidak puas dengan berita yang dibawakan Asim.
dan memutuskan untuk menanyakan sendiri permasalahannya tersebut kepada beliau. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata jeda waktu antara Asim bin Adi dan ia menghadap turun wahyu untuk solusi permasalahannya tersebut. Beliau menyambutnya sambil bersabda, Allah telah menurunkan ayat Al-Quran tentang engkau dan istrimu, surah An-Nur ayat 6-10. Kemudian Nabi SAW menyuruhnya menghadirkan istrinya dan memerintahkan bersumpah dan melakukan mula'anah, saling mengutuk, sesuai dengan petunjuk yang datang dalam surah An-Nurayah ayat 6-10. Setelah ia dan istrinya melakukan petunjuk dalam ayat tersebut, Uwaimir berkata, wahai Rasulullah, jika saya menahan istriku, maka saya telah menzoliminya. Nabi SAW memahami apa yang dikatakan Uwaimir, dan beliau mengizinkan ia menceraikan istrinya. Setelah mereka berlalu, beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir, lihatlah, jika wanita itu melahirkan anak yang hitam, matanya lebar dan amat hitam, besar pantatnya dan besar kedua betisnya, saya menduga Uwaimir telah benar dengan tuduhannya bahwa istrinya berzina. Jika wanita itu melahirkan anak yang kemerah-merahan seperti cecak, saya menduga Uwaimir telah berdusta dengan tuduhannya. Waktu pun berlalu, dan ternyata wanita tersebut melahirkan seorang anak seperti yang disifatkan beliau, yang membenarkan Abu Darda. Maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Namun demikian, tidak ada penjelasan atau riwayat pasti yang menyatakan Nabi SAW menjalankan rajam kepada istri Uwaimir dan lelaki yang menjinahinya. Di dalam riwayat lain telah disebutkan bahwa turunnya surah An-Nur ayat 6-10 tersebut menyangkut sahabat Hilal bin Umayyah dalam peristiwa yang hampir sama. Abu Darda hidup dengan usia yang panjang sehingga menemui masa-masa kejayaan Islam di mana harta melimpah ruah ke Madinah dan tempat-tempat lainnya. Walaupun begitu, ia tetap hidup dalam kezuhudan, bahkan ia terus mendakwahkan untuk menghindari kesenangan dan kemewahan dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dzar, bedanya kalau Abu Dzar bersikap keras dan melakukan ancaman-ancaman bagi orang yang bergelimang dengan keduniawian. Kalau Abu Darda lebih lembut, ia lebih banyak menampilkan keutamaan dan keindahan kehidupan akhirat dan bahayanya tipuan dunia dan kemewahannya. Kehidupan dunia hanya untuk mencari bekal dengan banyak macam ibadah dan zikir yang manfaatnya cukup besar dalam kehidupan akhirat kelak. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Abu Darda dipaksa untuk menjadi qadhi atau hakim di daerah Syria. Padahal faktanya, ia sama sekali tidak pernah menginginkan jabatan tersebut, walau pengetahuan dan keilmuannya mendukung. Yang menjadi gubernur Syria waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang hidup bergelimang harta dan kemewahan, dan sangat sesuai dengan pola hidup masyarakatnya, yang memang sejak di bawah Imperium Romawi hidup dalam kelimpahan harta. Sungguh, sangat kontras sekali pola kehidupan dua pejabat tersebut, yang dalam struktur pemerintahan Islam adalah setara. Namun bagi Abu Darda, hal itu terus dimanfaatkan untuk berjuang dan berdakwah, membimbing umat untuk hidup seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika di saat Muawiyah menjadi khalifah, ia melamar putri Abu Darda untuk dinikahkan dengan putranya, Yazid bin Muawiyah, yang juga telah diangkat menjadi putra mahkota. Dengan keras ia menolak lamaran tersebut. Kemewahan dan tingginya jabatan Yazid tersebut sama sekali tidak membuatnya tergoda. Tidak berselang lama, ia bertemu dengan pemuda muslim yang sangat miskin namun soleh. Kemudian Abu Darda menikahkan putrinya dengan pemuda tersebut. Melihat sikap Abu Darda, dengan heran para sahabat berkata, bagaimana mungkin engkau menolak putra khalifah sekaligus calon khalifah dan memilih seorang pemuda miskin untuk menjadi suami putrimu? Dengan tenang, Abu Darda berkata, bagaimana kiranya si Abu Darda ini bila ia telah dikelilingi para pelayan dan pengasuh dan terpedaya oleh kemewahan istana
di mana letak agamanya saat itu. Demikianlah kisah tentang Abu Darda, seorang yang awalnya penyembah berhala, namun menjadi seorang yang ahli ilmu dan ahli hikmah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.